ibarat kayak orang pelayangan cuma anak bagus-bagusan yang pertama ya kan muadzin biasanya kalau di masjid itu kan kori hubung kori yang dipilih suara orang bagus napas orang panjang azan kemudian ada yang sampai 10-15 menit behera sawat aja tolong melawasannya suara bagus napas panjang Allahu Akbar Allahu Akbar om suara betul bagus lu contoh aja gretelnya tuh mana asyhadu an la ilaha illallah lalu yang kedua rugi aku pun ada bagus kan aku panjang juga nah lalu lawas jadinya lalu diulang panitia saya pun aja sabila saya pun aja ya masih takwa tahun oleh ibadah dulu dari suasana di masjid saya pun jawab saya pun namun saya pun coba biar perhatikan esok perhatikan biar sebenarnya di mana esok bila mau adina saya pun pertama dia namanya berlaku benar asyhadu an la ilaha illallah di banyak ada dan khatib naik saingan ada azan kata bapak nak itu lagi lapan itu amal komat jangan amal komat keselaju cuma sebagian karena tanda teliti yang komat ini sedikit salah-salah nyata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi sambung kalau nah karena disambung wawunya hilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu nah jangan dua asyhadu wawu hilang amun disambung huruf yang terakhir kalimat syahadat tauhid dihidupkan asyhadu an la ilaha illallah nah itu karena laju lalu bacakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah yang kedua hayya 'alas sholati hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamat ini ada salah mah itu pakai naik terus tali sedikit. Yang keempat azan itu disunatkan menutup lubang telinga dengan jari telunjuk. Supaya apa? Supaya nyaring. Nah, pakai saya. Itu azan aja. Amal-amal kadang azan aja. Disunatkan ketika hayya 'alas shalah menoleh ke sebelah kanan. Hayal falah menoleh sebelah kiri. Tapi menoleh itu hanya wajah. Adapun dada tetap menghadap arah kiblat. Hayal shalah. Nah ini dada tetap menghadap kiblat. Hayal shalah. Hayal falah. Jangan kayak ini. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah berputar penghulunya ya kemudian disunatkan at-tarjih. Apa itu at-tarjih?
Akademi ini nang muadzinnya sunat, yaitu membaca dua kalimat syahadat yang kayak adzan itu dengan suara pelan sebelum membaca dua kalimat syahadat yang syar'i. Contohnya ini adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah. Ingat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Nah itu, jadi membaca dua kalimat syahadat yang begini dua kali tadi itu namanya tarjih. Sebelum membaca dua kalimat syahadat nyari. Pengarangnya an-tarjih namanya. Lain ada di ngaji melawak. Nah ini akan belajar kita. Jadi kita tahu benar muadzin yang wujud belajar fikihnya kepada di sini kita belajar ya. Amun nang ada sembahyang yang apa ya kita maklumi lah. Amun nang ada yang undangan muadzin undangan kayak yang Jumat harus dipersiapkan ilmunya. Lalu kadang-kadang di lorong jadi khatib muadzin yang tidak agak kurang kalau beri masukan biasanya. Cuma kalau yang orang nang muadzinnya akan dia punya Tuhan dua nih jualan. Kombinasi tersinggung, tersinggung bisa. Kalau dia punya kalau beri masukan jualan tarjih, nah itu sunat. Kadang-kadang ada yang bertarjih tapi tarjihnya salah. Ada juga yang bertarjih tapi salah. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah. Nah ini salah. Ada juga yang bertarjih sebenarnya di tarjih yang mana ya? Hayal sholat, ya sholat, hayal sholat. Kenapa hayal? Salah juga. At-tarjih itu khusus dua kalimat syahadat. Nah inilah beberapa tentang adzan dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Ada beberapa adzan yang disunatkan adzan bukan hanya kita sembahyang. Jadi jangan sampai salah sangka kita adzan itu pakai sembahyang aja. Kalau ada adzan disunatkan bayi yang baru lahir. Baik itu ulang malapasatah musafir. Nah insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas masalah itu. Ya kan kalau ada kita sampai orang memasukkan dalam mayat dalam liang lahat, kita kan sering mendengar ada. Nah apakah ada keterangan dalam kitab-kitabnya? Nah itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Persyaratan 80 km dari kota asal ke kota tujuan. Dan kadang-kadang melaksanakan ada yang dua-dua. Dua-dua dalam akhir ini jamaah akhirnya ini langsung asal apa dari acaranya dua asal dua. Di dalam suatu perjalanan boleh bagi kita untuk menjama dan mengqashar. Jadi dalam Quran, walaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan tidak berdosa atas kalian mengqashar sembahyang. Jadi kita misalnya Rasulullah perjalanan yang jauh masafatul qasar namanya, jarak dibolehkan sembahyang qasar. Nah jarak, jadi sebelum kita hendak mempraktekkan sembahyang jamaah dan qasar, sembahyang jamaah ajakah atau sembahyang qasar atau sembahyang jamaah qasar kan? Terlebih dulu kita harus mengetahui syarat-syarat bolehnya sembahyang jamaah dan qasar, karena ditakutkan kalau kita tidak memenuhi syarat maka tidak boleh sembahyang.
nanti insya Allah pertemuan khusus kita bahas ini sedikit dulu, bahas sedikit. Pertama dulu dibolehkan sembahyang jamaah dan qashar itu diantaranya bagi seorang musafir